Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para followers, selamat sore. Kita ketemu lagi di acara Ngobrol Pidana, Ngopi The Series, Ngobrol Pidana. Kali ini saya masih berada di Kota Malang, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Saya bersama Muhammad Naji, Bapak Muhammad Naji PhD. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Hukum, S2 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau juga dosen hukum pidana, kemudian ketua APSI, kemudian juga ketua MHH PDM Kota Malang. Ada lagi Pak yang belum saya sebutkan, Pak Naji. Wakil Ketua MHH PP. Oke, Wakil Ketua MHH PP Muhammadiyah. Jadi tamu kita hari ini spesial sekali, masih tetap kita akan berbicara mengenai hukum pidana karena ini adalah acara ngobrol pidana. Pak Haji, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak kabar Malang? Meskipun Malang termasuk zona yang rawan ya. Merah? Oh masih merah. Jadi tapi kita tetap bisa beraktivitas dan ini suatu berkah saya bisa bergabung di Ngopi The Series Pak. Ngopi The Series karena kita berseri Pak. Jadi gitu, ya. Selain ada edisi podcast seperti ini Pak, kita juga selalu live IG di setiap hari Rabu. Kita sudah ada 5 seri. Pak, kita santai saja. Jangan kaku Pak. Saya biasa memanggil Pak Naji ini Pak Ketua karena kami ada di APSI. Beliau ketuanya, saya sekretarisnya. Jadi selalu seperti itu yang baik. Para follower, kita kembali ke tema kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai politik hukum pidana, yaitu terkait upaya pembaharuan hukum pidana di negara kita seperti apa. Karena bidang Pak Ketua ini hukum pidana, salah satunya konsen berbicara mengenai politik hukum pidana. Kita tahu bahwa KUHP kita itu masih warisan Belanda. Kita belum mempunyai KUHP versi kita sendiri. Yang rancangan KUHP yang ada itu kita tahu juga belum disahkan sampai saat ini. Kita menunggu kemarin hampir disahkan ya Pak, tapi ternyata diundur lagi dan lain sebagainya. Mari nanti, oh ya Pak Ketua, Pak Naji ini adalah lulusan dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi nanti akan saya singgung sedikit berbicara mengenai perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Malaysia. Menarik sekali para follower obrolan kita sore hari ini. Mungkin bisa kita mulai ya Pak Naji. Monggo silakan disampaikan paparannya mengenai tema kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para follower dan Ibu Murida, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan ini kita bisa bagi ilmu atau sharing aja ya. Sharing ilmu sebagai bahan diskusi dan juga pengetahuan, tambahan pengetahuan bagi para pengkaji atau peminat hukum pidana. Karena sangat penting konsep mengenai politik hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana itu. Saya ingin memulai bahwa seperti yang kita pahami di dalam konsep hukum pidana itu ada trilogi ilmu ya, yang terutama dalam konteks hukum pidana material atau substansi, hukum pidana substansi bukan hukum pidana formil. Tetapi kalau kita bicara politik hukum sesungguhnya itu mencakup baik hukum pidana formil maupun hukum pidana material. Nah, trilogi yang sering kita sebut di dalam terminologi hukum pidana itu adalah strafrecht atau tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana dan yang ketiga adalah pemidanaan. Jadi tiga hal ini tidak bisa kita lepaskan dari konsep politik hukum pidana itu sendiri. Jadi kalau kemudian kita bicara mengenai politik hukum pidana, konsep yang saya dalami itu sebagai strategi legal
criminal legal policy. Jadi hukum pidana itu harus dipandang sebagai salah satu instrumen di dalam welfare state atau negara kesejahteraan, itu sebagai upaya mendukung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa hukum pidana harus berfungsi menjamin bahwa kesejahteraan, kedamaian masyarakat itu harus dilindungi dari pemerkosaan akibat dari adanya kriminal atau tindak pidana. Nah, fungsi hukum pidana pertama adalah merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang diberi kriteria sebagai perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat berakibat pada adanya sanksi hukuman pidana. Ini yang sering dilihat di dalam konstruksi pengetahuan hukum pidana disebut konsep yang namanya kriminalisasi dan dekriminalisasi. Konsep kriminalisasi itu adalah menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan kriminal menjadi kriminal. Semula perbuatan itu tidak diancam hukuman pidana menjadi diancam hukuman pidana dalam norma aturan hukum pidana. Meskipun mungkin sebelumnya perbuatan itu oleh masyarakat bisa dianggap sebagai kriminal, tapi oleh hukum pidana belum, karena belum diatur di dalam KUHP, disebut konsep kriminalisasi. Nah, ini yang kadang disalahartikan. Seringkali kita mendengar di media massa ada konsep kriminalisasi itu sebagai mengkriminalkan seseorang. Nah, itu beda. Menurut saya bukan kriminalisasi, itu adalah mengkriminalkan orang. Istilah media sosial atau istilah media seringkali itu berbeda dengan konsep kriminalisasi dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana kita ya Pak ya. Nah, konsep yang ada di dalam hukum pidananya atau tindak pidana ini tadi saya sebut ada kriminalisasi dan yang kedua adalah dekriminalisasi. Nah, dekriminalisasi itu adalah kebalikannya, yaitu menghapuskan unsur-unsur kriminal atau tindak pidana dalam hukum pidana menjadi bukan lagi tindak pidana. Dan itu dalam konteks legislasi sering terjadi antara kriminalisasi dan dekriminalisasi itu. Nah, latar belakang apa yang membuat itu tentu adalah aspek kebutuhan perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah persoalan pertanggungjawaban pidana. Nah, pertanggungjawaban pidana ini adalah yang menempatkan siapa orang yang dapat dipersalahkan atas terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan pidana itu. Nah, di sini ada dua perkembangan yang menarik adalah pertama adalah adanya natural person dan right person. Natural person itu adalah manusia yang itu secara natural hukum pidana telah menetapkan bahwa subjek pelaku hukum pidana itu selalu diterapkan kepada manusia. Tapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang tidak hanya kepada manusia tetapi juga bisa subjek hukum buatan atau right person, yaitu korporasi misalnya. Bahkan sekarang objek kejahatan pun bisa menjadi subjek hukum, itu bisa seperti lingkungan. Nah, itu bisa menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Nah, yang ketiga kemudian adalah aspek yang berkaitan dengan pemidanaan atau pemilihan penormaan terhadap pemilihan sanksi-sanksi hukum yang dapat digunakan di dalam konteks mengancam perbuatan yang dikriminalisasikan tadi. Nah, ini acap kali yang sering kemudian menimbulkan problem. Karena apa? Karena di dalam kriminalisasi itu kadang kita melepaskan ukuran-ukuran apa yang menetapkan perbuatan ini boleh dihukum mati, hukum penjara sekian tahun. Nah, penormaan inilah yang ukuran-ukurannya kadang dalam hukum pidana masih belum jelas. Kenapa? Kalau misalnya dalam KUHP kita pasal 362 kecontohkan adalah pencurian, itu pencurian biasa itu ancaman hukumnya 7 tahun. 5 tahun Pak? Bukan 7 tahun. 5 tahun. Nah, Pak Ketua tak bawain KUHP nanti. Iya, kenapa 5 tahun? Itu kan tidak pernah terjadi. Maka dalam konteks peliti hukum pidana tadi yang saya singgung bahwa penormaan terhadap ide kriminalisasi, kemudian pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan itu sesuatu yang normanya harus ditetapkan sebenarnya.
Jadi ini yang kemudian dalam ilmu hukum pidana sering disebut sebagai perumusan hukum yang harus mengandung 3 aspek tadi. Nah itu yang sangat penting. Nah dalam konteks hukum pidana kita sebenarnya ide pembaharuan itu lebih kepada keinginan untuk menghilangkan aspek kolonialisme dari KUHP kita yang merupakan warisan kolonial. Apa yang dimaksud dengan kolonialisme di situ adalah doktrin yang ada di dalam hukum pidana nasional kita yang semula adalah Wetboevan-Strafrecht atau WBS itu, yang itu lahir dari doktrin individualisasi dan liberalisme. Inilah yang harus diganti oleh ideologi bangsa kita yang berdasar kepada Pancasila. Artinya harus disesuaikan dengan asas ideologi bangsa kita ya Pak ya. Nah inilah yang masih kita belum berhasil sampai saat ini. Itulah ide yang muncul sejak tahun 58 sampai kemudian ide terakhir pada rezim Presiden Jokowi ini juga sudah mencoba merumuskan itu sampai ada perdebatan bahwa apakah kita ini memilih pola pembaharuan hukum itu dengan menggunakan pendekatan unifikasi hukum dengan bentuk kodifikasi atau modifikasi hukum dengan bentuk model amandemen. Ini yang menurut saya harus dipilih. Para hukum pidana di negara kita ini belum ada kesepakatan. Kita memilih apakah unifikasi dalam bentuk kodifikasi ataukah kita memilih dalam bentuk modifikasi dengan konsep amandemen. Itu yang sudah pernah dilakukan oleh kita dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Itu sebenarnya kita memilih modifikasi. Pembaharuan yang kita pilih itu adalah model modifikasi. Tapi itu sudah lama sekali Pak. Ya. Sekarang sudah betul. Jadi faktanya yang sangat mudah diterima oleh KUHP kita itu adalah pola modifikasi. Terakhir Undang-Undang nomor berapa itu yang tentang kejahatan terhadap keamanan negara, yang semula Undang-Undang nomor 11 PNPS tahun 66 diubah menjadi masuk ke dalam KUHP. Lebih mudah dibanding kita mengandalkan membuat unifikasi hukum dalam bentuk KUHP besar yang itu istilah kita sebagai produk nasional yang harapan kita itu menjadi monumen bangsa kita, tetapi belum selalu berhasil. Iya, Pak sebentar. Kita ini kan ngobrol ya, ngobrol. Saya kembali lagi apa yang disampaikan Pak Aji tadi bahwa memang substansi dari hukum pidana kan ada 3 ya Pak ya. Perbuatan pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana, kemudian pemidanaan. Artinya begini Pak, adanya kriminalisasi, dekriminalisasi. Ini apakah kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong rancangan KUHP kita juga lama? Artinya misalkan kita bicara ini Pak, misalkan tindak pidana, bukan tindak pidana ya, perbuatan santet, kemudian kita bicara misalkan kumpul kebo, yang kita tahu ya Pak ketika kita mempelajari hukum pidana itu seperti pasal karet mau dimasukkan ke rancangan KUHP tapi tidak bisa. Apakah ini kemudian ada faktor yang Bapak ceritakan itu tadi, kriminalisasi, dekriminalisasi atau apa Pak? Itu yang pertama mungkin. Kemudian kita tahu akhir tahun kemarin sebenarnya rancangan KUHP kita sudah mau disahkan toh. Tapi faktanya juga tidak jadi, mundur lagi. Sebenarnya ini menarik nanti, tapi saya nanti ada ini lagi Pak. Saya pertanyaan saya selalu mahasiswa saya banyak ketika saya belajar di kelas itu bertanya mengenai pasal-pasal karet seperti itu. Pasal karet itu pasal tarik ulur Pak, santet, kumpul kebo, itu bagaimana Bu dan lain sebagainya. Ya, jadi kita seringkali ketika mau membahas kodifikasi hukum itu berbenturan pada penormaan perbuatan pidana tertentu yang itu dalam konteks norma nilai tata nilai bangsa kita itu dianggap sebagai sesuatu yang layak dijadikan tindak pidana. Tetapi kemudian muncullah perdebatan pemahaman dari dipengaruhi oleh pemahaman teori hak asasi manusia, konsep keadilan misalnya, yang itu pendekatannya agak berbeda gitu.
konsep HAM itu kan konsep pendekatan melihat perbuatan dalam konteks internasional, universal. Tetapi kalau kita melihat dari aspek norma nilai-nilai ideologi bangsa kita yang berdasar kepada ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, itu sesungguhnya tidak bisa disamakan dengan konsep hak asasi manusia. Artinya bahwa ini adalah ada kerangka nilai-nilai khusus yang harus diterima oleh dalam konsep kerangka hukum pidana kita sebagai perbuatan tindak pidana. Nah, sehingga menurut saya memang supaya pembahasan ini matang, gitu ya, konsep-konsep yang universal itu sebenarnya sudah selesai dalam KUHP kita. Kalau kita ingin memperbaharui, cukup di dalam aspek misalnya variasi dari, kalau di dalam istilah hukum pidana kita sekarang itu kan ada tindak pidana biasa, tindak pidana ringan, berencana, diperberat misalnya. Nah, ini yang variasinya diperbanyak. Gitu. Misalnya bagaimana kaitannya dengan penggunaan instrumen teknologi. Nah, itu apakah menjadi faktor pemberat misalnya. Misalnya itu, sehingga penafsiran terhadap KUHP kita itu mudah. Jadi saya sebenarnya kalau kita bicara pencurian misalnya, tindak pidana pencurian sekarang itu kan orang membobol bank itu kan tidak harus datang ke bank dengan membawa senjata. Ya, sekarang lewat IT. Mestinya ini harus menjadi, kalau saya, unsur pemberat dari tindak pencurian di dalam dua itu ya Pak ya. Karena dia tidak hanya menggerakkan tangan, menggunakan kekerasan, tapi menggunakan teknologi yang itu dapat menerobos sarana keamanan yang secanggih apapun. Betul. Misalnya. Nah, itu kan cukup sebagai unsur pemberat misalnya, yang sanksinya mungkin bisa mati, sanksi pidana mati misalnya, gitu ya. Karena misalkan ada kaitannya dengan keamanan. Jadi adaptif sekali hukum pidana kita gitu. Sehingga pencurian menambah pasal apa, kalau dalam istilah kita kan di situ ada bis atau apa itu. Nah, menambah pasal katakanlah 362 ayat berapa misalnya begitu, atau 362 A, B, C umpamanya begitu. Nah, sehingga kita tidak perlu ribet-ribet terlalu lama, dan ini fungsi legislasi mestinya yang harus menjawab itu. Tapi itu tidak ada di rancangan KUHP kita, Pak. Iya. Karena kita sudah terjebak sudah lama terjebak selama hampir 50 tahun ini, terjebak pada bayangan bahwa hukum pidana kita harus kodifikasi dan juridifikasi. Sehingga tidak akan pernah selesai. Seperti kita tahu bahwa politik hukum itu kan sangat dominan dipengaruhi oleh politik mayoritas. Ketika politik mayoritas tidak menghendaki, apapun ide bahasan pembaruan tidak akan pernah. Itu yang terjadi saat ini ya Pak. Itu. Kalau saya lebih. Yang kedua, pola pembaruan hukum pidana kita itu jangan hanya bergantung kepada legislatif, tetapi juga bisa melalui negatif legislasi lewat putusan-putusan pengadilan. Nah, itu inilah diperlukan hakim-hakim yang cerdas, hakim-hakim yang pintar ya, untuk menerjemahkan. Para penegak hukum juga demikian tentunya. Jadi bagaimana seorang polisi menerima aduan tentang suatu perbuatan dan jangan berargumen tidak ada aturan hukum. Sementara produk hukum itu sudah sekian banyak rupanya gitu. Misalnya itu contohnya. Jadi kalau kita bicara pembaruan itu memang bisa ada dua pilihan ya. Politik hukum kita ini apakah sengaja tetap memilih unifikasi dengan pendekatan kodifikasi, atau modifikasi dengan pendekatan inkremental dengan cara amandemen atau istilah yang lebih mudah itu tambal sulam. Misalnya mana pasal-pasal yang perlu ditambahin. Ada tambahan seperti contoh itu tadi Pak ya. Itu terjadi di Belanda aja polanya seperti itu. Belanda sudah seperti itu. Kita yang diwarisi hukumnya masih Pak ini hanya sekali ya Pak, kita rancang memimpin kurang, kita terlalu terjebak kepada ide dasar bahwa KUHP kita itu harus utuh. Padahal ketika nanti umpama ya, kalau RUU KUHP nasional kita itu didok hari ini, misalnya besok sudah ketinggalan zaman lagi. Maka sebenarnya pola legislasi kita itu harusnya cepat. Saya tidak setuju dengan pola model prolegnas. Kita akan terjebak terus. Ketika sebuah ide pembaruan hukum tidak masuk prolegnas, ya nggak akan jadi undang-undang selamanya.
rencana KUHP kita masuk prolegnas enggak sekarang Pak? Ya itu taruh ulun, masuk keluar gitu. Kabar terakhir masih muter di buku 2 Pak tentang dan maka kemudian sekarang itu kan mengerucut supaya oke lah buku 1 dulu ditetapkan. Oh nggak bisa tuh Pak? Ya boleh saja. Ya, buku 1 itu kan memang prinsip asas-asas. Ya, asas-asas hukum pidana. Tapi itu sudah selesai Pak? Apakah ya secara umum sudah. Tapi seperti yang tadi kan ada teori yang mengatakan bahwa hukum undang-undang itu ketika hari ini diputuskan maka besok sudah tinggal jam.